pagi. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Aku tahu lagi kurang enak badan sih kak. Bu. Oh, kurang enak badan ya. Ini dengan Alisa yang kemarin ngecat saya ya? Iya betul. Jadi sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya, agar lebih nyaman untuk bercerita dan juga kita mungkin banyak bisa memperkenalkan nama, studinya ataupun dari asal kota mana. Oke, perkenalkan sebelumnya nama aku Aliana Syara Mayanisa. Cuma teman aku biasa panggil aku Alisa. Aku kuliah di Malang, di sini di Universitas Negeri Malang di bimbingan konseling. Asal aku dari Majalengka, Jawa Barat. Wah, Majalengka ya, jauh ya. Jauh lumayan. Mungkin Mbak Alisa juga untuk saya kenal diri ya, biar Mbak Alisa nyaman untuk cerita ataupun di sini gitu ya. Perkenalkan nama saya Alisa Majalengka, biasa dipanggil Mbak Alisa, sama saya Bu Aida. Mungkin senyaman yang Mbaknya terserah. Makanya nanti saya bisa berarti tadi Mbaknya dari Majalengka gitu ya. Ya, Terus kuliah di Malang. iya. Berapa jam tuh Mbak kira-kira perjalanan kalau pulang? Aku bisa naik kereta itu 10 jam sih, 10 jam lebihan dikit. Wow, 10 jam ya? Iya. Apa kabarnya selain naik kereta? Pernah aku pernah naik bis, itu lebih lama sih, kalau bis almost 12 jam. Berarti kayak semalaman gitu ya Mbak? Iya, aku sukanya perjalanan malam, soalnya biar apa ya, biar tidur juga kan, jadi nggak kangen saya. Apa pernah dianterin gitu Mbak? Pernah, tapi pas waktu awal maba doang kesini, naik ya mobil aja sama orang tua kayak gitu. Terus kesini nggak pernah sih kalau dijemput terus dianterin lagi, karena ya biayanya lebih mahal lagi. Jadi kayak dari awal-awal dan mungkin jalan-jalan ya? Iya, selalu tegang untuk memulai merantau terus PKKMB itu kan, jadi kayak ya sekalian orang tua juga pengen tahu gitu, karena sebenarnya pernah sih orang tua ke Malang, cuma nggak exactly ke Malang, kayak waktu itu cuma ke Bromo aja. Berarti kayak itu jalan-jalan gitu ya? Iya. Kayak ya udah nganterin anak gitu dan kayak melepas masa gitu. Iya kayak gitu. Ya tadi Mbaknya tadi sudah sempat ya? Iya semester 4. Kebetulan jurusan apa nih Mbak? BK. Di semester 4. Gimana nih perasaannya udah kayak ini bisa dikatakan setengah perjalanan gitu ya? Iya. Gimana nih perasaannya? Udah melewati masa-masa dari KKMB semester 1, semester 2, semester 3. Aku rasanya sangat kaget ya. Karena kayaknya mungkin memang semua prodi juga kayak gitu ya Bu, kayak semester 4-5 tuh katanya emang lagi hektik, lagi sibuk-sibuknya, lagi panas-panasnya gitu. Mungkin kayak hektik itu gitu ya dari semester sebelumnya. Iya sih, aku merasanya karena tugasnya juga yang nggak nanggung-nanggung. Gimana gimana Kayak banyak tugas-tugas kayak video praktek, terus kayak mungkin kita juga udah dapat penelitian tentang tugas yang bakal kita lakuin itu kayak gimana, jadi kayak enggak sesantai semester sebelumnya lah kayak gitu. Berarti lebih hektik banget di semester ini. Lalu apa nih perbedaan dari semester sebelumnya selain hektikan di perkuliahan? Perbedaan mungkin kalau semester sebelumnya tuh aku sempat ikut organisasi sih dulu setahun lah lebih, pas 2024 dari semester 2 ke semester 3. Cuma pas semester 4 ini aku mutusin buat nggak ikut organisasi lagi. Gimana nih Mbak setelah melepas kehektikan di organisasi malah kehektikan di perkuliahan? Iya, sebenarnya sama-sama hektik ya Bu, cuman mungkin kayaknya kalau bisa aku masih into di organisasi itu kayaknya bakal lebih hektik sih. Mungkin kayak mungkin
gara-gara dulu aku kan udah kebiasaan kayak produktif mungkin ya, karena di organisasi jadi bener-bener bisa memaksimalkan waktu itu, jadi kayak bener-bener ngebagi waktu banget, terus ada kesempatan untuk nugas ya nugas. Kalau sekarang tuh aku kan fokusnya di kuliah doang, jadi kadang tuh sampai ke bawah mager gitu ya Bu, buat ngerjain tugas kayak gitu, jadi nggak produktif lagi, cuma ya tetap hektik gitu. Berarti mungkin perbedaannya kayak ketika waktu itu lebih banyak waktu luangnya dan malah mager untuk mengerjakan tugas gitu ya. Iya sih, kurang lebih kayak gitu. Sebelumnya setelah ini ada podcast nih. Ada aku ada kelas nanti habis luar sih, tapi selama Habis libur ya, berarti setelah ini free gitu ya. free. Mungkin kedepannya kan sudah tahu nih juga BK nih ya, pernah melakukan sesi konseling. Kalau real yang konselingnya itu belum pernah sih Bu, tapi kayak ya mahasiswa BK pada umumnya lah praktek kecil-kecilan. Lalu gimana perasaannya jadi konseling? Konselor. Jadi konselor. Pas waktu aku jadi konselor aku ngerasanya Apa nih? pas pertama kali tuh aku ngerasa juga bingung banget Bu. Aku kadang tuh aku pas waktu di awal-awal kayak cuman bicara buat pembangunan hubungan baik juga, kadang aku masih plong-plong banget, kadang kayak ini kayak aku ada yang kelewat, ini kayak bener bingung banget gitu. Cuman nambah kesini kayak ya mungkin untuk membangun hubungan itu aku mungkin udah bisa lah gitu. Cuman ya tetap aja kan setiap perjalanan itu beda-beda teknik ya Bu, beda pendekatan gitu, jadi kayak ya baru lagi kayak gitu. Berarti ada kalanya kayak kerasa capek gitu kan? Pasti konselor, pasti. Karena kadang tuh kayak kita kan konselor tuh ya maksudnya kayak berpikir gimana caranya nanggepin si konselor gitu kan, jadi kayak aku ngerasanya kok aku gak bisa nih ngomong gitu loh, Kayak ngerti. ya kayak gitu Bu, jadi kayak aku ngerasa keberatannya tuh di situ, kayak aku kayak mungkin nggak terlalu mahir buat nanggepin cerita dari si konselingnya, belum mahir mungkin Pasti kayak masih ada takutnya gitu ya pasti. iya, takut salah ngomong atau takut kadang kayak kan kalau di konseling kan ada tekniknya ya buat aku kayak ada nih aku bener nggak ya tekniknya kayak gitu, tapi malah melenceng kan aneh. Oke, bisa ngerti. Berarti sebenarnya pasti mungkin udah tahu ya konseling itu apa. Jadi saya bisa jelaskan sedikit lagi ini yang saya atau konseling gimana saya nggak bisa menjelaskan atas masalah dari Mbak Alisa. Saya hanya bisa memberikan jalannya saja, atau kita mungkin bisa bersama-sama untuk menjadi lestari jalan itu. Ya Mbak Alisa nggak perlu takut, nggak perlu risau pas cerita semua cerita yang Mbak Alisa ceritakan di sini. Yang hanya tahu hanya saya, Mbak Alisa dan hanya Pak, tanpa ada orang yang tahu. Jadi Mbak Alisa nggak perlu risau atau takut untuk menceritakan. Mbak Alisa bisa santai saja di sini. Oke, Mbak Alisa bisa. Oke, mungkin dengan waktu nih kita 25 sampai 30 menit menurut Mbak Alisa nih gimana? Apakah tadi Mbak Alisa katanya dari sini ada iya ada kelas, kita maksimalkan waktu itu dengan sebaik mungkin ya Mbak. Ya di sini saya ingin untuk mencatat poin-poin yang Mbak Alisa menceritakan. Mbak Alisa nggak usah takut juga, karena ini saja catatan pribadi saya, nggak akan bisa, orang lain nggak akan tahu selain saya, gitu ya Mbak. Ibu, kita
mungkin duduknya bisa dinyamankan lagi. Gimana ya? Udah nyaman sih Bu. Udah nyaman ya. Oke, mungkin bisa kita mulai gimana nih? Apa yang ingin diceritakan oleh Mbak Alisa atau apa nih yang mengganggu pikiran Mbak Alisa? Gimana ya Bu ceritanya? Masalah tadi. Aku sebenarnya sedikit bingung sih karena aku tuh merasa bahwa akhir-akhir ini tuh pilihan aku tuh salah gitu. Aku tuh ngerasa dengan aku berpikir pilihan aku salah itu, aku jadi ngerasa bersalah sama diri sendiri. Aku ngerasa kasihan sama diri sendiri. Pikiran salah, ngerasa jadi ngerasa apa bersalah dengan diri sendiri. Iya. Oke, itu kok bisa berpikiran seperti itu nih karena apa? Pasti kan ada penyebabnya. Karena saya tuh kan tadi bilang kalau saya tuh salah memilih pilihan. Nah, maksudnya tuh saya tuh salah memilih pilihan kalau saya tuh tinggal di Malang. Aku ngerasa salah pilih tinggal di Malang karena aku ngerasa kehidupan aku tuh nggak sejahtera. Jadi aku kasihan sama diri aku. Maaf, nggak sejahtera. Iya. Sampai pada akhirnya Lalu maksudnya tuh kayak enggak seapa ya? Aku semerdeka bukan nggak semerdeka. Gimana ya? Enggak seenak pas waktu aku di rumah gitu loh. Jadi aku tuh ngerasa di sini tuh terbatas, enggak di rumah. Jadi aku tuh kasihan sama diri aku sendiri. Oke, berarti Mbak Alisa ini berpikiran bahwa Mbak Alisa ini punya pikiran yang salah gitu ya, atau menyalahkan diri sendiri dikarenakan Mbak Alisa memilih untuk di Malang. Iya, aku tuh kayak ngerasa aku tuh salah banget gitu loh Bu di Malang tuh, kayak kenapa sih aku nggak di rumah aja gitu, kayak karena dulu tuh sebenarnya aku nggak terlalu dibolehin sih kuliah di Malang tuh karena kejauhan gitu. Sebenarnya tuh kayak aku tuh disuruh kuliahnya tuh di Bandung aja, kayak soalnya kalau di Bandung kan di rumah sendiri, jadi ya biar enak gitu. Jadi kayak mama aku tuh ini bilang kalau misalnya kamu di Bandung Kak, kamu bakal memikirkan buat jajan doang, buat lifestyle kamu doang, kamu gak usah mikirin buat makan, kamu gak usah mikirin apa-apa kayak gitu. Cuman aku tuh bilang enggak, aku bisa kok handle itu semua. Terus aku juga kayak ngingetin kalau misalnya sekarang tuh kamu benar-benar harus bisa ngirit, harus bisa apa ya, kayak mengirit, terus kayak manajemen uang gimana caranya gitu. Dengan segini bisa cukup buat ini. Kalau misalnya kamu di Bandung kan kayak kamu nggak usah mikir buat kos, nggak usah mikir buat makan kayak gitu. Terus kata mami aku kayak jauh juga di Malang, kamu bakal jarang pulang, kan ngiri kalau teman-teman kamu pulang, kamu nggak pulang, kamu ngiri. Aku tuh awalnya tuh kayak ya nggak pulang doang, aku mah bisa main gitu kan. Terus awalnya aku ya ngerasa baik-baik aja gitu loh Bu. Ternyata pas aku jalanin setelah lamanya 4 semester ini, aku ngerasa ternyata aku salah di Malang, ternyata aku menyesal gitu. Jadi Mbak Alisa ini merasakan perasaannya menyesal gitu ya di Malang gitu ya.
Kalau perilaku yang muncul pada diri Mbak Lisa ini apa? Sebenarnya tuh dulu pas semester 1 tuh mungkin aku masih enjoy ya Bu, jadi kayak ya aku masih happy aja, kayak aku ketemu teman-teman baru kayak ya udah aku juga masih enjoy aja. Terus pas semester 2 karena aku ikut organisasi tuh aku kayak merasa capek banget, ditambah banyak tugas juga, jadi aku ngerasa kayak udah sih harus memikirkan tugas kuliah, tugas organisasi, sama manajemen keuangan aku, gimana caranya supaya aku tetap hidup di sini. Jadi aku anjir pusing banget gitu loh Bu. Jadi aku ngerasa aku gak kuat gitu loh. Jadi aku ngerasa aku pengen pulang. Jadi aku homesick kayak gitu. Berarti aku homesick sebenarnya semester 2 yang dimana banyak tugas, banyak kegiatan kan. Sebenarnya apakah Mbak Alisa pernah merasakan ini atau menyalahkan diri sendiri? Karena mungkin pemikirannya menyalahkan diri sendiri atas segala hal. Lalu apakah itu pernah Mbak Alisa rasakan saat berlaku istilah yang lain selain di kuliah? Sebenarnya kalau menyalahkan diri sendiri sebelumnya kayaknya pernah sih Bu. Mungkin kayak pas pemilihan jurusan waktu kuliah gitu pernah. Cuma aku ngerasanya waktu itu yang kayak mungkin waktunya udah lama banget juga kan, jadi kayak aku udah lupa ingat lah. Jadi kayaknya kalau buat saat ini ya ini sih aku ngerasa sering menyalahkan diri sendiri, tapi memang mungkin sebelumnya juga aku sering sih kayak gitu. Kalau misalnya ada hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi aku, pasti aku kayak nyesel dan akhirnya nyalahin diri aku sendiri. Tentang pemilihan tadi yang Mbak Alisa katakan, lalu perasaan yang muncul pada saat pemilihan jurusan yang salah tadi apa? Bisa ingat juga? Aku ya nyesel juga sih nggak dengerin orang kata orang tua, karena waktu itu mami aku bilang aku tuh disuruh di ranah pendidikan, karena memang keluarga besar aku tuh mostly anak-anak cewek-ceweknya tuh di pendidikan semua gitu loh. Jadi kayak mami aku pengen aku juga di ranah itu, cuman aku tuh yang kekeh banget gitu, kayak enggak, aku mau di luar gitu, aku pengen di ranah bisnis. Terus ternyata gak masuk Bu, aku tuh jadi kayak aku gak usah dengerin kata orang tua saya kayak seperti ini. Saya sama dengan orang tua itu, tapi Mbak Alisa nggak berantau, tapi Mbak Alisa tetap kok merantau dan Mbak Alisa malah menyalahkan diri sendiri atas pemilihan Mbak Alisa. Itu tentang pemilihan jurusan kita pemilihan jurusan yang dimana perasaan muncul itu perasaan saling itu muncul sebenarnya. Lalu pemikirannya diri Mbak Alisa pada saat salah jurusan sebelumnya. Perasaan gimana ya Bu? Pemikiran aku pas maaf Bu. Maaf ya Bu. Oke, apa nih Mbak pikiran yang muncul saat salah memilih jurusan tadi? Jadi aku tuh waktu itu seingat aku pas waktu pemikiran aku tuh kayak ya menyesal sih Bu, menyesal karena nggak ngedengerin apa kata orang tua aku kayak gitu. Lebih ke menyesal, lebih ke menyalahkan diri sendiri kenapa gak mau dengerin orang tua. Cuma ternyata aku pas waktu pemilihan tempat juga aku tetap gak dengerin orang tua, jadi aku menyesal lagi. Perasaan tetap sama ya Mbak dari awal yang Mbak Alisa
kalau itu memulai kuliahnya merantau terus bekerja di perusahaan tetap menyalahkan diri sendiri. Iya bu, karena aku rasa itu biru kesalahan aku, karena sebenarnya orang tua juga udah ngasih masukan, terus ya mungkin beberapa temen aku juga ada yang ngasih masukan, cuman dari diri akunya yang kekeh bersikeras untuk memilih itu gitu. Jadi aku ngerasa itu biru kesalahan aku dan aku menyalahkan diri aku sendiri. Tapi kenapa kok Mbak Alisa tetap menyalahkan diri? Kenapa tetap tidak mendengarkan kata orang tua? Karena yang bagian pemilihan Malang ini bu, Semuanya kan dibahas semuanya ya. Kalau yang tapi mulai dari Malang aja. kalau yang di Malang itu karena aku ke untuk di sini tuh karena aku sebelumnya aku juga pernah merantau. Cuman emang waktunya singkat banget sih bu, itu kan cuma beberapa bulan doang, sama di daerah Jawa Timur aku les di situ. Nah aku rasa di situ aku mendapatkan experience yang baik banget. Jadi aku tuh berekspektasi bahwa aku kalau kuliah di Malang, maksudnya di sama-sama di daerah Jawa Timur, aku bakal mendapatkan experience itu lagi gitu. Tapi ternyata kalau kuliah kan nggak sama kayak aku les dulu. Kalau aku les dulu kan cuma beberapa bulan doang, jadi emang lagi seneng-senengnya gitu. Belum kayak aku ngerasa homesick, ngerasa pengen pulang banget, lagi seneng banget gitu. Kalau kuliah kan relatif lama ya, maksudnya almost 4 tahun gitu. Jadi rasanya bosen kayak gitu, ngerasanya lama banget nih ke arah pulangnya kayak gitu. Iya sih, pada saat itu harusnya tidak bergerak untuk menyesal gitu ya. Karena aku punya pengalaman baik sebelumnya, jadi aku memutuskan untuk Apakah Mbak Alisa pernah berpikiran saya menyalahkan diri saya sendiri atau pikiran saya harus gimana gitu ya? Apakah pernah sih, jadi kayak aku kayak ya udahlah gimana sih saya berarti ada kalanya juga Mbak Alisa mungkin bisa dikatakan setengah-setengah ya Mbak, setengah berpikiran ya udahlah, terus setengah menyalahkan diri sendiri gitu ya. Mungkin itu yang menyebabkan pemikiran intermediate belief ya Mbak Alisa menyalahkan diri sendiri, tapi ada kalanya ada masalah di mana Mbak Alisa menyalahkan diri sendiri, tapi ya udah ini masalah ya udah ini pilihan Mbak Alisa gitu. Mungkin kita bisa menggunakan journaling yang dimana Mbak Alisa dalam journaling itu bisa membantu Mbak Alisa untuk mengubah pemikiran tentang menyalahkan diri sendiri yang ada pada Mbak Alisa, dari mana nanti kita akan membuat journaling tentang isinya tentang pemikiran Mbak Alisa pada saat menyalahkan diri sendiri itu, tetapi ada kalanya menggantinya lebih baik. Maksudnya gimana ya bu? Contohnya mungkin dengan menyalahkan diri sendiri Mbak Alisa, tapi Mbak Alisa ini ya udah ini pilihan saya akan menerima hal ini dan juga saya nggak akan menyalahkan diri saya sendiri pada saat itu. Dengan itu dan kita akan membahas yang kedepannya tentang pemikiran dalam belajar. Mungkin itu bisa dikatakan negatif untuk Mbak Alisa, dan kita akan mengevaluasi apakah ada kemajuan tentang pemikiran alam Mbak Alisa itu atau malah menjadi buruk gitu. Berarti itu aku
journaling itu sambil mencatat juga atau gimana Bu? Catat catat data jadwalnya itu kan journaling untuk diri sendiri Mbak Alisa. Kita akan mengevaluasi apakah ada kemajuan untuk pemikiran Mbak Alisa itu atau malah menurun. Mungkin itu juga bisa mengatasi stres yang dialami Mbak Alisa tentang homesick tadi, karena kan di dalam journaling itu pasti ada kalanya ada misalnya ini stres apa enggak, ini untuk perilaku yang mana gitu kan. Itu bisa mengingatkan kita Mbak Alisa berapa kali stres dalam akhir-akhir waktu ini. Bakal bisa dimengerti kan. Paham. Mungkin untuk saat ini aku kayak lebih ke mencatat apa aja yang aku alami aja kayak gitu ya. Iya, nanti kita akan mengevaluasinya di depannya. Masa untuk pemikiran-pemikiran yang Mbak Alisa alami sebelumnya. Gimana nih Mbak setelah melakukan sesi konseling tadi? Mungkin aku juga sedikit lega sih ya, karena aku udah menceritakan apa yang aku sulit untuk ucapkan gitu. Jadi aku bisa sharing-sharing juga, terus tadi juga ibu juga ngasih aku kayak tips gitu buat aku journaling supaya mungkin aku juga nggak terlalu berpikir yang negatif gitu ya. Mungkin aku juga bisa lebih membuka pikiran aku yang lebih luas lagi, nggak stuck di situ-situ aja dengan cara journaling itu tadi sih. Yang cukup memberi masukan kalau Semoga untuk kedepannya Mbak Alisa lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Mungkin apakah kita bisa cukupkan sesi konseling kita hari ini? saya rasa cukup sih Bu. Oke, mungkin kita akan mengatur waktu atau jadwalnya minggu depan lagi supaya kita bisa melihat journaling tadi apakah ada kemajuan yang di Mbak Alisa. Oke Bu, terima kasih Mbak. Terima kasih kembali Ibu.